Ini kosannya Ija. Setelah hampir seminggu lebih dalam koma, Ija akhirnya terbangun juga. Ija itu loh yang di episode 1 yang tiba-tiba pingsan gara-gara suatu penyakit misterius. Ya gitu deh. Si Jawa ngenalin si Hol ke Ija. Mungkin mereka bisa berbagi pengalaman supaya si Hol bisa belajar sesuatu dari Ija. Gue pengen nanya, gue masih bisa kerja lagi gak sih sekarang? Gue sebenarnya pengen banget kerja, cuman gue masih ada yang dioperasi lagi. Gue masih ada yang sesuatu yang salah gitu sama badan gue. Salah kenapa? Nggak tahu, padahal gue sehat-sehat aja. Masih dioperasi katanya. Iya, ngomong-ngomong sebenarnya masih ada satu materi yang kurang untuk BTS kalian. Apalagi? Yaitu materi film asli bulan di atas kuburan. Ada rupa film aslinya? Ada, karena film itu sebenarnya sudah dibikin tahun 70-an oleh Asrul Sani. Iya, karena itu materi film lama tahun 70-an. Makanya disimpan di arsip perfilman di gedung Cinematek. Kalian harus ke sana. Lihat mana? Ya, gampang lah. Dari sini tinggal sekali belok ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri 2 kali lah. Udah sampai itu. Kerjaan belum kelar, udah kasih PR lagi. Tadinya juga gue sebenarnya nggak mau ngasih ke kalian sih. Gue ada mau ngasih ke adalah cewek pendatang baru gitulah dari daerah. Gue nggak tahu daerah mana, itu namanya Ula. Hah? Mana Suri? Mana Suri? Nggak tahu. Udah. Nggak tahu di mana? Senang nggak di mana? Hah? Jangan. Nyari. Ayo, kita cari dulu. Kamu bunuh 1 orang lagi, ini gimana ini? Itu gampang. Ayo, kita cari uli. Yang penting uli pokoknya. Horas! Beh! Apaan sih? Kita ke Cinematek sekarang. Cinematek sekarang? Ya, lu gila lu ya? Itu Aji udah mau mati di sana. Ya udah, aku harus aja aku kesini mata. Ya udah silakan. Tiba di Cinematek, si Hol bingung sekali akan tempat itu. Kenapa banyak kamera-kamera bekas dan banyak poster-poster film Indonesia jadul? Apakah Cinematek itu toko kamera dan VCD atau tempat servis? Banyak kali pertanyaan yang harus dijawab. Si Hol pun bertemu dengan kepala Cinematek, Pak Adi Surya Abdi, untuk menanyakan pertanyaan yang paling penting. Jadi gini Pak, Bapak pernah lihat Uli nggak kesini? Uli, siapa itu? Pacar aku nggak ada ya. Agak hitam cantik gitu orangnya. Memang mau kemari katanya. Aku sih karena kata bos aku dia suruh si Uli kesini, makanya aku kesini lagi. Oh gitu. Nyari dia, nggak ada ya? Mungkin ada tapi sini tamu juga banyak. Dia kemari dalam rangka apa? Mau ngambil film bulan di atas kuburan itu. Nggak mungkin. Makanya tapi karena nggak balik-balik, jadi aku lah yang datang kesini nyari. Mungkin aku kadang-kadang juga lupa kalau Hati si Hol menyusut lagi. Ternyata Pak Adi tidak tahu keberadaan Uli. Mencari tahu. Yah, si Hol berpikir ini semua sia-sia. Dan si Hol tak bisa membendung kegusarannya. Si Hol pun terpaksa kembali menghadap Pak Adi untuk mencari film asli bulan di atas kuburan. Namun, sebelum membahas film itu, Pak Adi merasa si Hol harus mengerti sesuatu yang lebih mendasar. Pertanyaannya kan Cinematek itu apa? Iya. Gitu. Cinematek itu fungsi cuma ada 3. 1, pengarsipan film Indonesia. 2, perawatan film Indonesia. 3, apresiasi film Indonesia. Apresiasi ini untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan intelektual, tetapi dia tidak komersial. Nah, tadi seperti yang kau bilang tadi, bulan di atas kuburan itu kebetulan produksinya Asrul Sani. Nah, kalau si Asrul Sani itu apa sih dia? Siapa sih dia? Asrul Sani itu budayawan, seniman film, dia juga penulis, ya, dia juga sastrawan. Seorang Asrul Sani ini adalah seseorang yang sangat luar biasa, dia multi talenta. Kemudian dia menjadi sutradara yang cukup
baik, dan film-film dia itu selalu menawarkan gagasan-gagasan dengan kemasan konsep yang bagus. Nah kalau kau tanya filmnya ada nggak, ada, kau tinggal ke komputer sana, tinggal klik, ada di server semua itu. Ada di sini, Bang? Ada, kau tinggal tonton aja. Berarti semua film Indonesia sebagian besar ada di sini semua? 70% ada, dari produksi tahun 26 sampai 2014. Si Hall kini mencari data film Bulan di Atas Kuburan. Tiba-tiba ia teringat masa-masa di kampungnya, di mana ia menemani Uli menonton film. Si Hall pun semakin rindu pada Uli. Di manakah gerangan Uli berada? Si Hall berhari-hari kembali ke Cinematheque untuk mencari film Bulan di Atas Kuburan. Tapi selain itu, Cinematheque menjadi tali penghubung dirinya dengan Uli. Semakin banyak film Indonesia yang ia tonton, semakin ia merasa mengenal Uli. So sweet abis gak sih? Menurut gue sih sweet abis. Tapi ada kabar buruk. Nampaknya film Bulan di Atas Kuburan ternyata belum dijadikan file digital. Mas Budi meminta si Hall untuk turun ke gudang film Cinematheque. Mungkin si Hall bisa menemukan roll film aslinya di sana. Ruangan itu seperti dunia fantasi untuk perfilman. Si Hall seakan masuk ke mesin waktu dan menginjak masa lampau. Aku kan penting. Ya, ini tempat penyimpanan film. Setelah bertemu lagi dengan Mas Budi, si Hall diajak masuk ke dunia yang lebih fantasi lagi. Gudang Perfilman Indonesia. Inilah peti harta karun perfilman Indonesia. Film-film dari tahun 1920-an hingga sekarang disimpan dalam satu tempat di bawah Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Si Hall kini berjalan di lini masa perfilman Indonesia. Bayangin, berapa banyak judul film yang luput dari ingatan sejarah, yang mungkin tersembunyi di sini. Misteri abis. Dikejar dosa. Boleh buat aku, Bang? Hah? Cuma satu itu. Cuma satu ya? Ada lagi. Aduh, ini aku kalau kecil nonton ini nggak bisa tidur aku. Hah? Ini ada film Beranak Dalam Kubur, Beard in the Grave. Kalau aku taunya Berontak Dalam Sempak. Bang, aku beli lah bang, 5.000. Gak boleh bang? Mana dapat 5.000. Aku mau lah bang, 20.000 lah, 20.000 pasti. Beli aja lah. Ayolah bang, nah, itu nggak boleh kayak mana sih? Udah nggak ada dapatnya. Lihat aku dapat apa? Berjam-jam si Hall ada di dalam gudang film itu. Sebuah tugas yang sangat menantang dan berbahaya. Soalnya untuk menjaga roll-roll film itu, suhu ruangan harus di antara 9 derajat dan maksimum 12 derajat Celcius. Dengan kelembapan antara 45 hingga 65%. Lama-lama si Hall nggak tahan dinginnya. Ia harus keluar. Keluar Hall, nanti lo beku loh. Ngapain lo? Wah, jenius juga nih bocah. Ayo teruskan Hall, menarilah sebelum menari itu dilarang di dalam gudang film. Dan menarilah untuk para dewa-dewi perfilman agar tujuan lo tercapai Hall. Ini dia, Bulan di Atas Kuburan. Bulan di Atas Kuburan, Cinematheque Indonesia, Pusat Perfilman H. Usmar Ismail. Preparasi rengat, pecah-pecah dan sampel sepanjang reel. Gambar baret sepanjang. Gak ngerti lah. Keterpanan si Hall akan Cinematheque ternyata tidak berakhir pada gudang film. Kini si Hall diberi pengetahuan tentang bentuk nyata sebuah roll film yang ukurannya 35 mm. Selain itu, si Hall juga ditunjukkan bentuk optikal suara pada roll film itu seperti apa. Si Hall tidak habis pikir, hebat sekali orang-orang yang menciptakan film ini.
Akhirnya, film Bulan di Atas Kuburan dipasang di mesin editing. Beda sekali rasanya dengan menonton di layar komputer. Ini lebih mekanis, lebih nyata, lebih hipster. Dan si Hall tiba-tiba teringat dengan hari-hari syuting di lokasi. Oh, inikah yang sedang dibuat oleh tim dan teman-temannya? Wih, seperti membangkitkan sesuatu yang terlupakan agar teringat kembali. Kamu pulang? Ah, itulah kau. Enggak agak marah. Waktu kita datang dulu, kan Bang sabar sama kami dan yang kasih kita makan. Si Hall menjadi senang, apalagi pengalaman menonton di Cinematheque ini nggak perlu bayar. Si Hall memang paling senang melakukan sesuatu yang gratisan. Dasar bocah. Beberapa hari kemudian, Mas Budi memberikan data digital film dalam bentuk DVD, sehingga si Hall pun bisa kembali ke Jawa dan melanjutkan pekerjaannya sebagai tim BTS. Kok sepi kali tempat nih? Bang, kok sepi kali sih? Pada kemana semua? Ya iyalah, orang udah pada pergi ke Samosir semua. Samosir? Siapa aja? Lihat aja daftar dulunya. Ayo, Mbak. Aduh. Loh, terus kok nggak berangkat, Bang? Ini abang mau berangkat. Lagi-lagi, si Hall menjadi bulan-bulanan produksi film ini. Ditinggal pula ke Samosir dirinya. Putus asa rasanya mengejar Uli yang entah kemana. Tapi, si Hall menemukan harapan baru saat ia nggak sengaja membaca sebuah nama di daftar kru yang pergi ke Samosir. Hall, nama siapa yang lo baca? Hall, jangan pergi dulu. Bulan-bulanan akan berlanjut di episode berikutnya. Syutingnya di Samosir loh. Penasaran kan? Yuk jalan-jalan ke Samosir bareng kita-kita. Dan by the way, kalau lo suka film Indonesia, lo harus ke Cinematheque bro. Mereka itu yayasan nirlaba, makanya semua fasilitas terbuka untuk umum. Jadi dukung Cinematheque Indonesia ya. Oke, thank you, bye-bye.